Kencan bersama NPC. Hayalan semua para gamer termasuk game wayang AGW. Ada yang cantik dikit bilang My Bini, ada yang cantik lagi bilang My Bini juga. BTW ini My Bini gue yang baru. Karena kehaluan kita ini, Cilis pun sampai membuat cerita dimana jika kita berkencan dengan para karakter di game AGW. Mulai dari kencan dengan para wanita cantik, pria tampan, sampai kencan dengan monster dan juga dewa. Di video ini saya akan menceritakan pengalaman kencan kita dengan beberapa karakter di game AGW. Mungkin video ini akan saya buat jadi 4 part, supaya tidak terlalu panjang. Capek saya buatnya kalau panjang-panjang. Jadi langsung saja kita ke karakter yang pertama. Karakter yang pertama adalah Aurora, yang bisa kita panggil La. Jika kamu berkencan dengan La, maka kalian akan diajak ke pantai dan berenang bersama. Jadi bagi kalian yang nggak bisa renang, sangat tidak cocok jika ingin memasukkan La ke dalam list My Bini. Setelah itu, kalian akan menikmati es limun berdua yang tidak ada di pantai Gunung Kidul. Lalu kegiatan selanjutnya, kalian akan bermain voli pantai bersama, menyelam bersama dengan mencari karang yang indah, sampai memanjat tebing tinggi untuk melompat ke dalam laut dari ketinggian tersebut. Cukup ekstrim dan tidak cocok banget bagi kalian yang tidak bisa renang, mending skip aja. Setelah itu, kalian akan menikmati es kelapa muda dan es krim bersama, sampai malam hari pun tiba dan kita melihat indahnya bintang di malam hari. Jadi gimana? Seru kan guys kencan dengan La? Sangat seru, ekstrim, dan romantis. Tapi bagi kalian yang tidak cocok dengan La, maka kita bisa berganti ke karakter selanjutnya. Sekarang kita akan berkencan dengan Fa. Dan kencan kita hari ini adalah bermain game seharian. Cocok buat kalian yang gamer akut. Kita berdua bermain game di penginapan Seaview, bukan Red Doors ya guys. Hampir seharian kita bermain game, sampai penjaga penginapan menyarankan kita untuk pergi jalan-jalan keluar. Kita sendiri mempertimbangkan hal itu, tapi karena permainannya nanggung, kita pun menyelesaikan game ini terlebih dahulu. Sampai lupa waktu juga pada akhirnya, ya ciri khas gamer sejati. Fa sendiri sangat membenci gamer yang cupu, skill issue, dan tidak serius dalam bermain game. Tapi kita bukan orang yang seperti itu. Fa memandang bahwa kita sangat serius dalam bermain game. Bahkan farming NSOD jalur neraka pun tetap kita lakukan. Sampai matahari akan tenggelam, Fa tiba-tiba berdiri di hadapan kita, dan yang ada di celana kita juga ikut berdiri. Fa malu-malu ingin mengatakan sesuatu, yang ternyata bahwa tanduknya mulai tumbuh, dan hal tersebut membuat dirinya gampang marah, kayak lagi PMS. Oleh karena itu, daripada pergi keluar, lebih baik kita melanjutkan bermain game supaya hati Fa lebih tenang. Jadi itulah kencan mimpi basah para gamer. Gimana guys, seru tidak? Jika tidak, maka kita akan berlanjut ke karakter selanjutnya. Sekarang kita akan berkencan bersama Mi di gelapnya malam Darkovia, sarangnya para vampir dan werewolf. Suasana kencannya sudah seperti film GGS. Ketenangan malam di sini mengingatkan dirinya tentang The Garden, tempat yang horor dan creepy itu. Di sini kita akan pergi ke Necro Carnival dan memainkan sebuah wahana. Wahana yang akan kita mainkan adalah roller coaster. Mi terlihat gugup karena Mi tidak pernah pergi ke taman bermain, apalagi menaiki roller coaster yang tingginya 152 meter sampai puncaknya tidak kelihatan tertutup awan. Dengan turunan yang berbentuk 90 derajat, apa nggak mampus itu? Tapi pada akhirnya Mi tetap memberanikan diri. Saat kita menaikinya, ternyata alat pengamannya terlihat sangat rapuh. Di sini Mi sangat takut dan mulai menangis. Tapi kita menyuruh Mi untuk memeluk kita erat-erat supaya dirinya tidak terjatuh. Lalu pada akhirnya di sepanjang wahana ini kita dipeluk erat oleh Mi. Jadi bagi kalian yang penakut dan tidak berani menaiki wahana ekstrim, jangan coba-coba untuk berkencan dengan Mi. Jika kencan ini tidak cocok dengan kalian, maka kita akan lanjut ke karakter berikutnya. Berikutnya kita akan berkencan dengan Ainomiko. Di sini kita akan pergi ke kuil yang berada di desa Haku. Tapi untuk menuju ke sana, kita perlu melewati jalan yang tidak diketahui oleh para warga atau rakyatnya Ainomiko. Jadi kita pergi secara diam-diam.
Di perjalanan ini kita memegang tangan lembut Ainomiko untuk melewati tebing dan bebatuan, akar-akar tumbuhan yang liar, dan aliran sungai-sungai kecil. Para yokai yang melihat kita kencan seperti melihat sebuah prosesi suci. Kencan ini sangat cocok bagi kalian yang suka bercengkrama dengan alam. Jalur ini merupakan jalur yang sama persis seperti kedua orang tua Ainomiko lakukan. Meskipun kita bisa berteleport, akan tetapi kapan lagi kita akan menikmati momen ini sambil memegang tangan Ainomiko yang lembut itu. Sesampainya di kuil, Ainomiko memberikan kita sebuah obi merah yang pernah ayahnya berikan kepada ibunya Ainomiko. Ibunya selalu memakainya sampai dirinya wafat. Sebelum ibu Ainomiko wafat, ibunya memberikan obi tersebut ke Ainomiko untuk menyimpannya dan memberikan kepada orang yang ingin Ainomiko nikahin. Setelah kita mengetahui hal tersebut, Ainomiko pun mulai memakaikan kita obi merah tersebut. Gimana? Romantis bukan? Kencan ini tidak akan pernah kalian alami di dunia nyata. Tapi jika kencan ini tidak cocok untuk kalian, maka kita akan berlanjut ke karakter berikutnya. Berikutnya, kita akan berkencan dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman atau belum pernah pergi kencan sebelumnya, yaitu Aida. Aida mengajak kita duluan untuk pergi bersama, meskipun secara tidak langsung ini adalah ajakan kencan. Jika Laken yang merupakan sosok ayah baginya itu masih hidup, pasti Laken akan memarahi Aida, karena Aida malah yang mengajak kencan duluan, bukan malah sebaliknya. Tapi karena Laken dah mati, jadi ya no problem. Di sini Aida mengajak kita ke sebuah cafe skena di T5, lalu memesan banyak kue sembari terus ngefoto untuk kebutuhan update story. Bahkan saat kita mencari sebuah belati dan mencoba topi lucu, kamera Aida selalu menyala. Meskipun Aida melakukan itu supaya tidak canggung, tapi kita cukup menikmati hal ini. Jadi bagi kalian yang suka nongkrong-nongkrong di cafe skena dan estetik, maka kalian akan cocok berkencan dengan Aida. Jika menurut kalian tidak cocok, maka saya akan memberi satu karakter terakhir. Karakter yang terakhir adalah Jania. Kita mulai pergi kencan dengan pergi ke Museum Battlelon. Karena Jania sangat senang akan hal ini, Jania pun sampai mendorong kita untuk segera masuk. Di dunia ini, Jania pasti melewatkan banyak hal atau kejadian yang pernah terjadi di dunia ini. Kita pun harus menceritakan seluruh alur cerita Akiwe kepada Jania, seperti yang akan saya lakukan di channel ini. Meskipun kita ceritakan panjang lebar, tapi Jania bisa menghafalnya dengan sangat jelas seperti membaca buku pelajaran. Sebenarnya kita sempat khawatir jika kita ceritakan semua hal tersebut, Jania akan merasa shock dan menyangkal cerita kita, karena dunia ini sangat berbeda dengan dunia yang Jania kenal. Tapi ternyata Jania bisa menerimanya dengan tenang. Setelah itu, Jania pun mengajak kita ke sebidang bunga yang ia tanam di pinggir kota. Jania pun memberikan kita sebuah mawar biru dan berkata bahwa karena ada kita di dunia ini, Jania tidak akan merasa sendirian lagi. Bagi yang tidak tahu, mawar biru itu merupakan lambang dari pasukan yang Jania dirikan di Dragon Fable. Kalian harus ngikuti ceritanya guys, absolut cinema banget. Jadi dari 6 karakter tadi, yang mana kencan favorit kalian? Jika tidak ada, setidaknya kalian harus sadar diri. Belum tentu ada cewek yang ingin mengajak kalian kencan seperti itu. Kalau dari aku pribadi, lebih suka kencan dengan Ainomiko, karena suasananya yang syahdu dan terkesan romantis. Aku juga ingin dengar pendapat kalian di kolom komentar, supaya aku tidak merasa berbicara sendiri di video ini. Jika kalian suka, like video ini, share juga ke teman-teman kalian, supaya mereka semua tertarik dengan game wayang ini. Untuk part selanjutnya akan saya buat secepatnya. Dan sedikit tips untuk kalian, jika ingin punya cewek, minimal kalian harus wangi dan bersih. Lalu cari cara supaya wanita tersebut nyaman saat bersamamu.